pada awalnya, namun berdampak besar dalam jangka panjang. Kesalahan-kesalahan ini menjadi pemicu keruntuhan, baik secara langsung maupun sebagai katalis bagi krisis yang lebih besar. Berikut adalah 5 kekaisaran besar yang tumbang karena kesalahan kecil. Kekaisaran Romawi Barat mengabaikan suku Barbar. Kekaisaran Romawi Barat yang pernah menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan peradaban Barat runtuh pada tahun 476 Masehi. Banyak sejarawan sepakat bahwa kejatuhan kekaisaran ini disebabkan oleh berbagai faktor besar, seperti invasi bangsa barbar, krisis ekonomi, dan korupsi politik. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, ternyata ada banyak kesalahan kecil yang jika dilihat secara terpisah tampak sepele. Namun jika digabungkan menciptakan efek domino yang menghancurkan. Salah satu kesalahan kecil itu adalah ketergantungan berlebihan pada tentara bayaran asing. Sebuah keputusan yang tampaknya praktis namun berdampak besar dalam jangka panjang. Pada masa kejayaannya, Romawi memiliki tentara profesional yang disiplin dan loyal. Namun ketika wilayah kekuasaan semakin luas dan konflik semakin sering, pemerintah Romawi mulai merekrut tentara bayaran dari luar negeri, seperti bangsa Goth, Hun, dan Vandal. Awalnya, ini dianggap sebagai solusi cepat untuk mengisi kekosongan pasukan. Tetapi dalam jangka panjang, keputusan ini melemahkan fondasi militer Romawi. Para tentara bayaran ini tidak memiliki loyalitas terhadap kekaisaran, hanya bertempur demi bayaran dan lebih mudah membelot jika diberi tawaran yang lebih menarik oleh musuh. Kesalahan kecil ini terlihat sepele, yaitu mengganti sebagian pasukan dengan tenaga dari luar, tapi akibatnya sangat luas. Kekaisaran Bizantium, salah perhitungan dalam perang melawan Muslim. Kekaisaran Bizantium atau pewaris Kekaisaran Romawi Timur adalah salah satu kekuatan besar yang paling lama bertahan dalam sejarah Eropa dan Timur Tengah. Namun, salah satu titik lemah dan kesalahan strategis terbesar mereka terjadi pada awal abad ke-7 dan 8, ketika mereka harus menghadapi munculnya kekuatan baru, yaitu umat Islam. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Bizantium dalam menghadapi ekspansi Islam menjadi salah satu penyebab utama merosotnya dominasi kekaisaran tersebut. Kesalahan pertama dan paling mendasar adalah menganggap remeh kekuatan pasukan Muslim yang muncul dari Jazirah Arab. Bizantium terbiasa berhadapan dengan musuh-musuh tradisional seperti Persia Sasania yang memiliki pola peperangan, sistem politik, dan budaya yang sudah dikenal. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi dan kepemimpinan diambil alih oleh para khalifah, pasukan Muslim segera melakukan ekspansi militer keluar Arabia. Namun Bizantium memandang mereka hanya sebagai suku-suku Badui yang fanatik dan kurang terorganisir, bukan sebagai ancaman serius. Kesalah perhitungan ini terlihat jelas dalam pertempuran Yarmouk pada tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium di bawah komando Jenderal Fahan dikalahkan telak oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Kekaisaran Mongol, konflik internal karena pembagian wilayah. Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Genghis Khan pada awal abad ke-13 menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Namun, keberhasilan ekspansi ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal administrasi dan suksesi kekuasaan. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, Kekaisaran Mongol mengalami berbagai konflik internal, terutama yang disebabkan oleh pembagian wilayah di antara keturunannya. Genghis Khan telah menetapkan sistem pewarisan yang membagi kekaisaran kepada putra-putranya. Meskipun putra ketiganya, Ogedei, ditunjuk sebagai Khan Agung, wilayah kekuasaan Mongol tetap terbagi dalam 4 bagian utama yang dikuasai oleh keturunannya, yaitu Kehanan Yuan di Tiongkok, Kehanan Ilhan di Persia, Kehanan Chagatai di Asia Tengah, dan Kehanan Emas di Rusia dan Eropa Timur. Pembagian ini menyebabkan sejumlah konflik internal. Salah satu konflik paling menonjol adalah antara Kubilai Han dan saudaranya, Arik Boke. Setelah kematian Mongke Han pada tahun 1259, kedua pihak mengklaim hak atas gelar Han Agung.
Pertempuran ini yang dikenal sebagai Perang Saudara Toluid berlangsung dari tahun 1260 hingga 1264 dan berakhir dengan kemenangan Kubilai. Namun kemenangan ini juga menandai perpecahan lebih lanjut di antara Hanat-Hanat Mongol. Kekaisaran Qing Tiongkok menolak modernisasi Barat. Kekaisaran Qing yang merupakan dinasti terakhir dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok dikenal karena sikapnya yang konservatif dan enggan menerima modernisasi Barat. Penolakan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran kekuasaan Qing dan akhirnya runtuhnya kekaisaran. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Qing menguasai wilayah yang luas dan memiliki sistem pemerintahan yang kompleks serta budaya yang tinggi. Namun seiring dengan berkembangnya revolusi industri di Eropa dan ekspansi kolonial oleh negara-negara barat, Qing menghadapi tantangan besar dari luar dan dalam negeri. Meski beberapa kalangan di Tiongkok melihat perlunya modernisasi, banyak pejabat tinggi Qing yang tetap bersikukuh mempertahankan nilai-nilai dan struktur tradisional Tiongkok, termasuk sistem birokrasi Konfusianisme yang telah mengakar selama berabad-abad. Salah satu titik balik yang menunjukkan dampak dari penolakan terhadap modernisasi Barat adalah Perang Candu I melawan Inggris. Perang ini berakhir dengan kekalahan Qing dan ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Nanjing yang sangat merugikan Tiongkok. Perjanjian ini membuka beberapa pelabuhan Tiongkok bagi perdagangan Barat, memberi kekuasaan ekstrateritorial kepada Inggris, dan menyerahkan Hong Kong. Kekalahan ini seharusnya menjadi peringatan akan perlunya pembaruan militer dan sistem pemerintahan, namun reformasi besar tidak segera dilakukan. Kekaisaran Ottoman salah menentukan aliansi dalam Perang Dunia I. Kekaisaran Ottoman yang telah berdiri selama lebih dari 6 abad menghadapi salah satu keputusan geopolitik paling menentukan dalam sejarahnya saat Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Pada masa itu, kekaisaran ini tengah mengalami kemunduran drastis akibat kekalahan dalam perang-perang sebelumnya, kehilangan wilayah, serta masalah internal seperti pemberontakan, korupsi, dan stagnasi ekonomi. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, pemimpin de facto Ottoman, terutama kelompok Tiga Pasha yang terdiri dari Enver Pasha, Talaat Pasha, dan Kemal Pasha, memutuskan untuk bersekutu dengan blok sentral yang dipimpin oleh Jerman, Austria, Hungaria. Keputusan ini terbukti menjadi langkah strategis yang salah dan membawa konsekuensi fatal bagi Kekaisaran Ottoman. Pada saat itu, ada pertimbangan bahwa Jerman memiliki kekuatan militer yang modern dan agresif, serta diprediksi akan memenangkan perang. Ottoman juga berharap dukungan teknologi dan logistik dari Jerman dapat membantu mereka menata kembali militernya yang melemah. Enver Pasha, menteri perang yang sangat pro-Jerman, memainkan peran penting dalam mendorong aliansi ini. Namun, aliansi tersebut membuat Ottoman langsung menjadi musuh negara-negara Entente, termasuk Inggris, Prancis, dan Rusia.